السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت خير خلق الله. السلام عليك يا بنت نبي الله. السلام عليك يا بنت صفي الله. السلام عليك يا مولتي يا بنت رسول الله. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين ورحمة الله وبركاته. على النبي وعليه الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله طيب الطاهر وصحبه المنتجبين الميامين. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت نبي الله. السلام عليك يا بنت خير خلق الله. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة مولاتنا سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت رسول الله. Pertama-tama saya menyampaikan kepada saudara sekalian bela sungkawa yang mendalam, duka cita yang mendalam atas syahadah, atas musibah yang dialami oleh putri tercinta Rasulullah SAW yang dalam beberapa riwayat diceritakan kepada kita beliau mencapai syahadahnya pada bulan Jumadil Tsani. Syahadah Sayyidah Zahra memberikan banyak ibrah dan pelajaran kepada kita, membangkitkan jiwa, membangkitkan rohani kita untuk memperdalam sirah atau sejarah kehidupan putri Rasulullah SAW. Malam ini kita berkumpul bersama untuk mengenal jiwa suci yang ribuan tahun lalu telah menyampaikan pesan-pesannya kepada telinga sejarah tentang pesan-pesan keadilan, tentang pesan-pesan kesetiaan, tentang pesan-pesan syariat, tentang pesan-pesan perlawanan terhadap kekuatan-kekuatan yang menindas umat manusia. Sayyidah Zahra adalah teladan abadi yang melampaui zamannya. Sayyidah Zahra adalah sosok yang hadir di setiap zaman, di lidah kita, di telinga kita, di pendengaran kita, dalam banyak narasi-narasi ilmiah, dalam banyak narasi-narasi sejarah, dalam banyak narasi-narasi keagamaan. Sayyidah Zahra senantiasa hadir di tengah kita. Dan malam ini adalah malam yang sangat khusus, karena malam ini adalah malam syahadah beliau. Kenapa kita perlu memperingati?
malam syahadah Sayyidah Zahra ini, agar kita tidak melupakan apa yang diperjuangkan oleh beliau, agar kita tidak melupakan nilai-nilai yang otentik, yang merupakan ajaran Islam, yang merupakan ajaran inti dari agama Islam, ajaran untuk menyerahkan keseluruhan kehidupan kita, mendedikasikan keseluruhan kehidupan kita dari awal hingga akhir sebagai persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sumber dari segala sumber kebenaran. Sayyidah Zahra telah menghidupkan dirinya, telah memenuhi jalan hidupnya dengan memenuhi dirinya dengan nilai-nilai kebenaran. Sehingga apa yang terpancar dari diri beliau adalah kebenaran itu sendiri. Baik, untuk memulai majelis azan ini atau majelis duka ini, sama-sama kita membaca selawat, kemudian lanjutkan dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah qabla salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita menginjak ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian hikmah-hikmah Madrasah Fatimiyah pada malam ini yang akan disampaikan oleh Samahatus Syekh Al-Ustadz Muhammad Effendi. Kami titip Ustadz untuk disampaikan kepada kami hikmah-hikmah dari kesyahidan Sayyidah Zahra dan pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari kesyahidan beliau. Kemudian kami titip lagi, penuhi hati kami, penuhi jiwa kami dengan kerinduan kepada Sayyidah Fatimah Zahra alaiha salam, putri Rasulullah. Faliyatafaddal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Nahmadu liman qala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa habibi ilahil alamin bil qasimil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ala ahli baiti tayyibin at-tahirin al-hudatil mahdiyyin siyama baqiyatillahi fil ardin wa man tabi'ahum bi ihsani ila qiyami yaumiddin. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda' fiha bi'adati ma hatabi ilmuk. Assalamu alayki ya binta Rasulillah. Assalamu alayki ya zawjata waliyillah. Assalamu alayki ya Ummul Hasan wal Husain sayyidah syababi ahlul jannah. Assalamu alayki ya Fatimatus Zahra ya sayyidatin nisa'il alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'lamallahu ujurana wa ujurakum bi musabina bi syahadati sayyidatina Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha. Ikhwani wa akhwati, ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersama menyampaikan belasungkawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, kepada keluarganya, kepada ahlul baitnya, kepada a'immatul ma'sumin, terkhusus kepada sahibil asri wal zaman al-imamil mahdi ajallahu ta'ala farajah syarif,
atas musibah, atas ujian yang diterima oleh Rasulullah, keluarga Rasulullah, dengan syahadahnya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha. Sebagaimana disinggung bahwa kita sekarang ini berada di momen, kalau dalam Hasanah Islamiyah, khususnya dalam kajian-kajian Ahlul Bait, disebutkan bahwa hari-hari ini kita berada dalam momen Ayyamu Fatimiyah, yaitu hari-hari menjelang syahadah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha. Kalau kemarin kita singgung bahwa ada perbedaan pendapat berkaitan dengan kapan Sayyidah Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha syahid atau wafat. Ada yang menyatakan beliau syahid di bulan lalu, ya. Momen kesyahidan beliau itu di bulan lalu, yaitu Jumadil Ula. Namun dalam pendapat masyhur menyatakan bahwa beliau syahid di bulan Jumadil Tsani, yaitu kita sekarang berada di bulan Jumadil Tsani, tepatnya tanggal 3 Jumadil Tsani, insya Allah besok malam. Karena di beberapa tempat, ya, di negara-negara tertentu, negara Islam, khususnya mereka yang banyak menganut mazhab Ahlul Bait, mereka ketika mengadakan peringatan Ayyamu Fatimiyah itu, ya, ada kalanya 2 kali, ya, dengan pendapat yang pertama dan yang kedua ini yang kita sekarang hadir di sini dalam rangka untuk memperingati Ayyamu Fatimiyah. Ala kulli hal, bahwa Ayyamu Fatimiyah dari namanya sudah bisa ditebak bahwa ini adalah momen yang memang terkhusus atau dikhususkan kepada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagian kita, ya, kalau ditanya tentang siapa Sayyidah Fatimah, ya, pasti semua menjawab beliau adalah putri Rasulullah, ya, putri Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Namun lebih dari itu, apa yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah di dalam Islam khususnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita senantiasa kaji. Jadi bukan hanya kita mengenal bahwa Fatimah Az-Zahra adalah putri Rasulullah itu sudah, itu tidak cukup. Kita harus menggali siapa Fatimah, apa yang diajarkan, kenapa Allah SWT mengangkat derajatnya. Dan ini kita dalam rangka untuk mendalami berkaitan dengan pribadi mulia Sayyidah Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha. Kalau melihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali riwayat yang terkhusus berhubungan dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha. Bahkan ayat Al-Quran yang menyebutkan atau menyinggung berkaitan dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra sangat banyak sekali, ya, ada puluhan, mungkin kalau diteliti ratusan ayat yang berhubungan dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Tentunya ini tidak kita sampaikan di waktu yang sangat terbatas ini, ya. Kita insya Allah di sini akan menukil beberapa ayat, di mana ayat ini nanti ada hubungannya dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha. Kalau ayat-ayat yang masyhur seperti ayat Tadhir, ayat Al-Kautsar, ayat Al-Insan, ya, itu semua sering kita mendengar. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Kemudian tadi ayat yang kita singgung, innama nutimukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kemudian ayat mubahalah, inatu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum, dan lain sebagainya. Ini sering kita dengarnya, ya. Kita mendengar ayat-ayat tadi itu, salah satunya yang disinggung dalam ayat tadi adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha. Kenapa? Karena beliau termasuk bagian dari Ahlul Bait, keluarga Rasulullah. Cuma seringkali kita juga singgung bahwa ketika kita menyebut istilah Ahlul Bait, ya, kalau diartikan dengan bahasa Indonesia ada keluarga Rasulullah,
itu bukan berarti karena beliau salah satu dari keturunan Rasulullah kemudian dia mendapat julukan Ahlul Bait. Bukan itu sebabnya kenapa mereka disebut dengan Ahlul Bait. Ahlul Bait adalah orang-orang yang terkhusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan kesucian bagi mereka, ya. Mungkin kalau kita mendengar di istilah bacaan-bacaan yang kita temukan di buku-buku perpustakaan, mungkin ada kata Ahlul Bait, yaitu maksud Ahlul Bait itu sebenarnya adalah mereka orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin dalam beberapa hari yang lalu kita mendengarkan tentang pemaparan siapa Ahlul Bait keluarga Rasulullah yang dimaksud dalam ayat-ayat yang khusus tadi. Kemudian kalau kita gali, ya, ayat-ayat yang lain yang tidak mainstream istilahnya, yang mungkin jarang kita mendengar, ada ayat yang menyatakan bahwa ayat ini berhubungan dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra pada umumnya, karena nanti disebutkan berkaitan dengan satu tempat, yaitu disebutkan dalam ayat ini buyut. Buyut itu jamak dari bait, ya. Bait itu artinya rumah, ya. Nanti kalau kita melihat tafsir para mufassir akan berbeda pendapat dalam menjelaskan tentang makna buyut di sini. Ayat ini ada di dalam surah An-Nur, ya. Nanti bisa dicek ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nurus samawati wal ardh itu, kemudian lanjutannya bahwa cahaya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur itu nanti salah satunya bisa didapatkan di dalam rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha. Ya, nanti tafsirnya akan macam-macam. Nur itu yang dimaksud nur, atau yang dimaksud kalau lebih detailnya nur ini adalah ilmu, kemudian ada yang menyatakan hidayah, ada yang menyatakan keimanan dan lain sebagainya. Ini terlepas dari hal ini, bahwa kelanjutan dari ayat yang nanti saya kutip itu nanti bisa didapatkan di rumah siapa? Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Meskipun nanti para mufassir menyebutkan yang dimaksud buyut ini bukan rumah orang tertentu, tapi ada yang menyatakan bahwa buyut adalah masjid, Masjidil Haram, Ka'bah dan lain sebagainya. Tapi sebagian mufassir menyebutkan bahwa yang dimaksud buyut adalah salah satunya adalah rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha. Kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra bisa dimaksudkan dalam ayat tersebut? Artinya kenapa sebagian mufassir menjelaskan bahwa ayat fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fi ismuhu yusabbihu lahu fil huduwi wal asal, ini maksudnya adalah rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kalau kita melihat sejarah, melihat riwayat, ya, berkaitan dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, berkaitan dengan rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, maka kita akan dapatkan banyak sekali poin-poin berkaitan dengan rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sebenarnya kalau kita melihat rumah secara rumah, artinya bangunan di suatu tempat, itu tidak ada istimewanya, ya. Tempat manapun, tanah manapun, bangunan manapun, itu sebenarnya nggak ada nilainya, nggak ada nilai sama sekali, kecuali di tempat tersebut terjadi atau dibuat untuk melakukan sesuatu yang memang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanah yang dibangun untuk mendirikan masjid dengan tanah sebelahnya yang bukan untuk masjid itu sebenarnya nilainya sama saja, ya. Tanah yang sudah ada masjidnya sudah akan menjadi lebih baik dibanding tanah yang tidak ada bangunan masjidnya. Itu kenapa? Karena di dalam masjid dilakukan ibadah-ibadah yang dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah satu dengan rumah yang lainnya, yang satunya digunakan untuk majelis ilmu, majelis doa, ya, dengan rumah yang digunakan hanya untuk tempat tinggal, apalagi digunakan untuk melakukan hal-hal yang maksiat, tentu sangat berbeda nilainya.
Begitu juga dengan rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamu alaiha. Bahkan kalau kita melihat rumah Sayyidah Fatimah itu sangat sederhana sekali, ya. Sangat sederhana. Sehingga apa? Ini kalau kita hanya melihat bentuk fisiknya itu tidak ada nilainya. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa nur tadi yang artinya macam-macam itu bisa didapati di dalam rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamu alaiha. Itu ada rahasia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rumah Sayyidah Fatimah ini istimewa sehingga kita bisa mendapatkan nur Allah tadi. Oleh para ulama, mereka merumuskan dengan bukti-bukti sejarah, bukti riwayat bahwa ternyata di dalam rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini memiliki banyak sekali keistimewaan. Sebagian ulama menyebutkan ada 20 poin berkaitan dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, berkaitan dengan rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, sehingga rumah ini memiliki keberkahan dibanding rumah-rumah yang lain. Di sini saya mengutip sebagian atau beberapa poin berkaitan dengan keistimewaan rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamu alaiha, di mana malam ini kita dalam rangka untuk bertabaruk dari beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan ingin untuk lebih mengenal, lebih dekat kepada beliau salamu alaiha. Berdasarkan ayat riwayat bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala itu ketika menurunkan wahyu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi beberapa kali atau banyak kali diturunkan di dalam rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Maka rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra dikatakan sebagai Baitul Wahyi, ya. Rumah tempat turunnya wahyu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kalanya saat itu Rasulullah berada di rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamu alaiha, sehingga rumah Sayyidah Fatimah disebut dengan Baitul Wahyi, ya. Di antara ayat yang turun di rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra menurut sebagian mufassir, ya, tentunya yang namanya tafsir itu, riwayat itu ada kalanya ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat, ya. Salah satu di antaranya mufassir kita menyebutkan bahwa ayat tadhir ini ketika turun kepada Rasulullah, innama yuridullahu liyuthiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira, itu turun di rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamu alaiha. Pendapat lain ada enggak? Ada. Tapi yang namanya pendapat, ya, itu punya hak masing-masing, punya dalil masing-masing. Tapi ada yang menyatakan bahwa ayat tersebut Al-Ahzab 33 tadi itu turun di rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Bukan hanya turun di rumah beliau, namun orang yang dimaksud di dalam ayat tadhir ini salah satunya adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamu alaiha, ya, dengan riwayat dan rincian yang sudah seringkali kita dengar tentunya. Bagaimana Rasulullah SAW saat itu yang kita kenal dengan hadis kisah dijelaskan tentang prosesi, tentang apa yang terjadi di rumah Sayyidah Fatimah hingga turunlah ayat tadhir yang menjamin kesucian keluarga Rasulullah SAW. Juga ayat Al-Insan yang menjelaskan tentang bagaimana keluarga Sayyidah Fatimah Az-Zahra melakukan isar dengan ketakwaan, dengan makrifahnya. Ketika mereka bernazar, ya, kemudian mereka memenuhi nazarnya, ya, salah satu kewajiban dalam Islam itu kan memenuhi nazar. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika hajat kita terpenuhi, maka kalau kita sudah pernah bernadar melakukan sesuatu, maka kita harus melakukan apa yang sudah kita nadarkan, ya. Sayyidah Fatimah juga melakukan hal tersebut atas ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana saat itu putra beliau sakit. Atas saran Rasulullah, mereka melakukan nadar supaya putranya disembuhkan, dan begitu putranya sembuh, mereka memenuhi nadarnya. Jadi nanti kalau kita melihat surat Al-Insan itu
pujian-pujian yang ada di dalam surat tersebut itu berkaitan dengan keluarga Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamu alaiha. Nanti bisa dicek ya di surat Al-Insan mulai dari ayat 5, 6, 7, 8 itu berhubungan ya. Innam liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, itu beliau menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Sayyidah Fatimah dan keluarganya itu saat itu memberikan segala yang dimiliki kepada orang yang membutuhkan, yaitu berupa buka puasa. Nah, itu ada dalam sejarah bagaimana mereka hanya memiliki santapan itu saja dan semuanya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Dan pemberian yang mereka lakukan kepada orang yang membutuhkan ini sama sekali bukan untuk mencari simpati, bukan hanya untuk pengen dipuji, pengen mendapatkan apresiasi, tidak. La nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Saya tidak ingin berterima kasih. Saya tidak ingin kalian berterima kasih kepada kami. Saya berikan ini dalam rangka untuk memang kamu lebih butuh dan saya memberikan kepada kalian, tentunya dalam rangka untuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita lakukan ya, katakanlah seakan-akan kita beribadah, kita berinfak, kita bersedekah, kita membantu orang, tapi kalau bukan dalam rangka untuk taqarrub, kalau tidak dalam rangka didasari keimanan, maka tidak ada nilainya. Ini yang diajarkan oleh keluarga Rasulullah SAW. Mereka percaya bahwa syarat untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan niat untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, bahwa kenapa rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu istimewa dibanding rumah-rumah yang lain ya. Padahal di sana ada rumah-rumah yang lebih mewah, lebih bagus, tapi yang disebutkan adalah rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamu alaiha, yaitu karena di dalam rumah Sayyidah Fatimah turun banyak sekali wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menurut ulama kita juga menyebutkan bahwa karena rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu disebut dengan Baitul Malaikah ya. Baitul Malaikah itu tempat turunnya malaikat ya. Itu nanti kalau kita membaca tentang biografi kehidupan Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamu alaiha, setelah Rasulullah SAW wafat ya, ternyata masih ada malaikat yang turun kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Untuk apa? Tugasnya malaikat ya, malaikat Jibril maksudnya, memberikan wahyu. Ya mungkin kita bertanya, memang ada selain Nabi menerima wahyu? Ternyata selain Nabi pun menerima wahyu. Jangankan manusia, binatang pun mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti disebutkan ada bukan binatang, benda mati itu, benda mati yang kita lihat itu nggak bergerak, nggak tumbuh, itu juga ada yang mendapatkan wahyu. Cuma wahyunya di sini bukan wahyu seperti yang diterima oleh Rasulullah SAW, bukan berupa ajaran-ajaran baru, tapi sebuah kabar, sebuah ilham yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sosok-sosok tertentu, termasuk Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamu alaiha. Kalau kita melihat sebelum zaman Rasulullah, di zamannya Nabi Isa. Nabi Isa itu kan putranya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu kan orang biasa, artinya dia bukan nabi. Beliau seorang wanita yang dekat dengan Allah, seorang waliullah ya, seorang kekasih Allah. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Nanti bisa dicek dalam surat Ali Imran disebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Sayyidah Maryam. Innallaha istafaki, Allah Subhanahu wa taala telah memilihmu dan mensucikanmu. Wastafaki sa'il alamin. Ini wahyu yang turun kepada Sayyidah Fatimah, Sayyidah Maryam salamu alaiha. Jadi jangan kaget kalau kita mendengar ada manusia yang bukan nabi juga menerima wahyu. Namun sekali lagi bahwa wahyu di sini bukan berarti wahyu berupa risalah, berupa ajaran yang diterima oleh para nabi, bukan, tapi wahyu yang
bisa dinamai dengan ilham kalau kita mendengar pada umumnya. Istilah ilham itu sebenarnya adalah wahyu, namun turun kepada selain para nabi. Dan kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, ternyata Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamu alaiha itu memiliki banyak sekali julukan, ya, laqab yang semuanya itu diberikan oleh Rasulullah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita melihat tulisan di belakang kita ini yang kecil-kecil di atas itu semua tentang julukan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Az-Zahra, As-Siddiqah, Al-Muhaddasah, Az-Zakiyah, Al-Batul dan lain sebagainya, itu semua julukan yang Allah berikan kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamu alaiha. Salah satunya disebut ada Al-Muhaddasah. Al-Muhaddasah itu kalau dalam bahasa Arab isim maf'ul, yang diajak bicara. Siapa yang ajak bicara? Menurut riwayat Ahlul Bait, yang mengajak bicara adalah malaikat Jibril. Jadi ketika malaikat Jibril turun kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu, Sayyidah Zahra diajak bicara. Artinya mereka berdialog antara Jibril dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dalam riwayat disebutkan, nanti bisa dicek, mahasiswa ini kerjaannya ya memang ngecek, tahqiq, sehingga akan mendapatkan kebenaran apakah riwayatnya benar ataukah bukan. Itu nanti bisa dicari referensinya. Dalam penjelasan ketika Rasulullah SAW menjelaskan kenapa Sayyidah Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha disebut atau dijuluki dengan Al-Muhaddasah, beliau menyampaikan li'annal malaikata kanat tahbutu minas sama'i fatunatiha. Karena malaikat Jibril turun dari langit menemui Sayyidah Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha, kemudian dia mengajak bicara dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, sehingga beliau disebut dengan Muhaddasah, diajak bicara. Mungkin yang sebagian belum pernah mendengar ada namanya istilah Mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah, ya, ada istilah Mushaf Fatimah, tapi bukan mushaf dalam artian Al-Quran, bukan. Jadi Mushaf Fatimah adalah kumpulan dari apa? Pembicaraan Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan Jibril, atau inti-inti yang didapat dari Jibril yang diberikan kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Itu namanya Mushaf Fatimah. Jadi kalau ada kata Mushaf Fatimah itu benar, dalam mazhab Ahlul Bait ada. Tapi jangan dipahami bahwa mushaf di sini adalah tandingan dari Al-Qur'an, sama sekali tidak. Tidak tandingan Al-Qur'an, tapi memuat berkaitan dengan pesan-pesan yang diterima oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang ditulis oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Itu yang kedua poin kenapa rumah Sayyidah Fatimah disebut dengan Baitul Malaikah, karena malaikat turun ke rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra berdialog dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamu alaiha. Kok bisa Sayyidah Fatimah berdialog dengan malaikat Jibril? Ya karena beliau adalah orang istimewa, didikan oleh yang mendidik Sayyidah Fatimah adalah Rasulullah sendiri secara langsung, mulai bayi sampai Rasulullah wafat. Siapa yang mendidik Rasulullah? Di mana? Di rumahnya. Itulah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, sehingga menjadi Fatimah yang seperti itu. Yang salah satunya keistimewaannya adalah bisa didatangi malaikat. Ya kita juga akan didatangi malaikat, tapi malaikat yang lain, bukan Jibril. Nanti di akhir umur kita juga akan didatangin. Jadi jangan kaget kita bisa didatangi malaikat, itu jangan kaget, semua akan didatangin. Tapi yang mendatangi Sayyidah Fatimah selain malaikat yang akhir nanti itu, Jibril juga mendatangi. Itulah Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamu alaiha yang rumahnya penuh berkah, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin mendapatkan nur Allah, maka temuilah Fatimah dan keluarganya, datanglah ke rumahnya, ya. Mungkin sekarang nggak ada bentuk rumahnya karena sudah menjadi masjid Nabi kan gitu. Tapi kita memiliki tinggalan-tinggalan dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, hadis-hadis beliau,
Dan peninggalan Sayyidah Fatimah Zahra sekarang ini yang diyakini dalam mazhab Ahlul Bait adalah sahabil asri waz zaman baqiyatullah fil ard al-imam al-mahdi ajalla ta'ala farajul syarif. Ini yang memiliki akses langsung kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Artinya secara tidak langsung kalau kita ingin mendapatkan nurullah, maka mendekatlah kepada sahibul asri sebagai peninggalan Sayyidah Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha. Yang terakhir dari 20 poin terakhir dalam malam ini, pada kesempatan ini, karena insya Allah malam ini kita di sini dalam rangka untuk bertabaruk mengambil keberkahan dari Sayyidah Fatimah Zahra. Nanti kita ada juga mahtam, ya, senandung yang kita tujukan kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Kita juga akan membaca ziarah, mengirimkan salam kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Jadi kita tidak panjang lebar. Sayyidah Fatimah Zahra rumahnya juga disebut dengan Baitul Muqawamah atau istilah lainnya Baitul Wilayah. Ini sebenarnya inti dari kehidupan Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah poin yang ketiga ini. Bahwa Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ya, sebagai salah satu muslimah, ya, salah satu pengikut Rasulullah saat itu, terlepas beliau adalah putri Rasulullah, terlepas beliau adalah salah satu sahabat wanita Rasulullah karena beliau sezaman iman bertemu dengan Rasulullah, maka sudah memenuhi syarat disebut sebagai sahabat kan itu. Meskipun beliau melampaui segala julukan seperti itu. Beliau sebagaimana taklif yang harus diemban oleh setiap mukallaf, orang-orang yang memang memenuhi syarat untuk menjalankan taklif. Saat itu beliau adalah orang yang memperjuangkan wilayah. Wilayah adalah hak dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau kita membaca sejarah ternyata ada namanya peristiwa Ghadir Hum. Tentu kita pernah mendengar bagaimana peristiwa Ghadir Hum. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya ditujukan kepada Rasulullah SAW agar disampaikan kepada umat muslimin yang hadir maupun tidak hadir. Berkaitan dengan apa? Dengan wilayah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Bahwa nanti setelahku yang menjadi imam penggantiku adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Namun apa yang terjadi setelah itu? Ya, nanti bisa dicek lagi. Dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra ketika melihat kondisi seperti ini, umat tidak lagi memperhatikan wasiat Rasulullah, maka tugas beliau adalah mengingatkan umat saat itu bahwa yang kalian lakukan ini tidak seperti sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalian seharusnya tidak melakukan seperti ini. Ya, tentunya dengan ungkapan-ungkapan yang ciri khas beliau, karena disebutkan dalam riwayat itu tutur kata Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat itu ada namanya khutbah fadak atau khutbah fadakiyah. Ya, fadak itu nama tempat. Kalau kita mengenalnya fadak itu kebun, itu jangan dibayangkan kebun beberapa hektar. Kebun fadak itu kalau kita melihat aslinya itu mungkin Bengkulu masih kecil dibanding Fadak saat itu. Kota Bengkulu ini masih kecil dibanding Fadak zaman itu. Jadi Fadak itu memang kebun, tapi kebunnya bukan bentuk kebun yang beberapa hektar, sangat besar, yang dimiliki oleh Rasulullah dan diwariskan kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan ini milik pribadi Rasulullah. Kenapa? Didapat dari fai. Ya, fai itu kalau Rasulullah itu berperang dengan kaum musyrikin, ya, kaum kafir, ketika mereka berperang, umat Islam menang, maka mendapatkan ghanimah, kan gitu. Dalam peperangan, ketika musuh kalah, maka kita berhak mendapatkan ghanimah dan itu punya bagian masing-masing. Namun ketika Rasulullah ingin berperang, musuh sudah menyerah, maka barang atau harta yang mereka miliki itu khusus dimiliki oleh Rasulullah, tidak dibagi-bagi. Itu namanya fai. Dan salah satu fai yang dimiliki oleh Rasulullah adalah tanah Fadak, ya, tanah Fadak yang memiliki nilai yang sangat tinggi, sangat besar, karena sangat luas sekali. Dan ini kalau
dipegang oleh Sayyidah Fatimah sebagai orang yang memiliki hak pewaris Rasulullah, maka sudah pasti akan digunakan untuk dalam rangka berjihad menghidupkan Islam sebagaimana yang dilakukan oleh ibunda beliau Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kita tahu bahwa Sayyidah Khadijah Al-Kubra ini saudagar, bukan hanya miliarder, seorang yang sangat kaya raya dan semua hartanya dihibahkan kepada Rasulullah untuk menghidupi Islam. Ini yang pasti akan dilakukan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Namun ternyata fadak ini yang aslinya sejatinya adalah milik Sayyidah Fatimah karena beliau adalah pewaris Rasulullah, diambil alih oleh sebagian orang. Sayyidah Fatimah ketika turun ke masjid atau keluar ke masjid menyampaikan khutbahnya yang panjang itu, nanti bisa dicek di internet, ada namanya khutbah fadak atau khutbah fadakiyah. Panjang sekali beliau menyampaikan di hadapan para sahabat-sahabat besar saat itu yang masih ada. Di antaranya adalah menyinggung tentang fadak, bahwa status fadak ini tidak lain adalah hak saya sebagai pewaris sah Rasulullah. Tidak bisa dibagi-bagi kepada umat Rasulullah karena ini bukan ghanimah. Tapi bukan ini intinya, bukan ingin mengambil alih fadak sebagai warisan Rasulullah, bukan. Tapi dalam rangka untuk ingin mengembalikan ingatan umat Rasulullah bahwa kalian salah satu ketika ingin mengambil hak kami, yang mana ini akan kita gunakan untuk berjihad membela Amirul Mukminin saat itu artinya adalah kalian menggosok wilayah kami, menggosok hak-hak kami, yaitu siapa? Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya mereka gak ada yang lupa bahwa semua pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah berkaitan dengan Sayyidah Fatimah itu masih sangat hangat di ingatan mereka. Kenapa? Dari wafatnya Rasulullah, ya, hari wafatnya Rasulullah sampai wafatnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu tidak lama, nggak lebih dari 3 bulan beberapa hari. Kalau dalam satu riwayat 40 hari, ada yang menyatakan 75 hari, yang masyhur 95 hari, 3 bulanan. Artinya tidak lama setelah Rasulullah wafat, beliau juga wafat. Artinya masih sangat baru sekali. Pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah masih hangat di ingatan mereka. Tidak mungkin mereka bakal lupa. Namun Sayyidah Fatimah tetap mengingatkan bahwa Rasulullah pernah menyatakan bahwa Fatimah adalah bagian jiwaku. Bat'atun minni man adaha faqad adani. Rasulullah menyatakan Fatimah ini adalah belahan jiwaku. Konsekuensinya apa? Kalau kalian atau siapapun yang menyakitinya, man adaha faqad adani, maka kalian juga sama saja menyakiti aku, katanya Rasulullah SAW. Wa man adani faqad ada Allah. Kalau menyakiti Rasulullah berarti menyakiti Allah. Menyakiti Allah berarti tidak akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salah satu gangguan yang diberikan kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah merampas haknya, tidak memenuhi hak-haknya. Ini yang dilakukan oleh sebagian sahabat yang ada saat itu. Dan Sayyidah Fatimah mengingatkan kepada mereka, bukankah Rasulullah pernah menyampaikan ini, pernah menyampaikan itu berkaitan dengan aku? Kenapa kalian ini seperti ini, kan gitu. Lengkapnya nanti bisa dicek dalam khutbah fadak atau khutbah fadakiyah. Jadi usaha beliau ketika sampai harus keluar rumah menuju ke masjid itu dalam rangka untuk muqawamah, melawan kedoliman. Kenapa kedoliman? Karena jelas-jelas hak dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ya, satu ini diambil oleh mereka secara paksa. Itu baru satu, belum yang lainnya. Kalau kita melihat sejarah Sayyidah Fatimah Az-Zahra sangat miris. Tidak layak Sayyidah Fatimah itu mendapatkan perlakuan seperti itu sebagai sosok putri Rasulullah, sebagai sosok orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai sosok orang yang rumahnya selalu didatangi oleh malaikat. Jadi dalam riwayat itu hampir tiap hari selama 95 hari itu malaikat turun ke rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Makanya disebut dengan Baitul Malaikah, Baitul Wahyi. Orang yang memiliki kedudukan seperti ini, namun
mirisnya tidak mendapatkan perlakuan yang seharusnya didapatkan, khususnya orang-orang yang di zaman itu. Ternyata tidak selalu orang-orang yang seharusnya mendapatkan kebaikan untuk mendapatkan haknya. Tidak selalu orang-orang yang sudah benar-benar sempurna, tidak ada celahnya itu disukai oleh orang lain. Makanya kita sebagai orang biasa, mau sebaik apapun pasti ada orang yang tidak senang. Apalagi kita, Sayyidah Fatimah, Rasulullah pun mengalaminya. Para kekasih Allah, para nabi, semua orang, mereka ini adalah orang-orang yang mulia, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata apa? Respon dari orang-orang zamannya khususnya dan orang-orang setelahnya itu tidak yang seharusnya mereka lakukan kepada mereka. Ini nanti sebenarnya ada kelanjutan, karena kita jalsah kita ini sebanyak 3 malam ya, malam ini, besok malam, dan besok malam lusa. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti pada kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan. Dan sekali lagi bahwa kehadiran kita di sini dalam rangka untuk bertawajuh, berbelasungkawa kepada Rasulullah SAW. Tentunya kita perlu memiliki hajat, memiliki angan-angan dan niatan supaya kelak Rasulullah SAW sudi untuk memandang kita di akhirat. Dan juga kita berdoa, nanti dalam ziarah juga akan disebutkan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memberikan izinnya kepada Sayyidah Fatimah Zahra, kepada Rasulullah, kepada ahlul baitnya, memberikan syafaat kepada kita semua, kepada keluarga kita dan keturunan kita semua. Sebelum kita tutup, kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW, keluarganya, para a'immatul ma'sumin, kepada syuhada, kepada orang-orang soleh, kepada orang tua kita yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, kepada kita semua dan kepada keluarga semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahi hajat-hajat kita, mengampuni dosa-dosa kita. Wa ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah wa qablaha salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil wa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.